Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ma'rifat. Jangan mengaku beragama kalau tidak ma'rifat, karena beragama tanpa ma'rifat sia-sia. Ma'rifat, kata lain dari iman. Makrifat atau iman ada dua pengertian. Makrifat atau iman dalil, tahu namanya, tahu sifatnya, dan tahu dalilnya disebut iman dalil atau makrifat dalil. Makrifat atau iman zat, tahu namanya dan mengetahui yang dinamai, tahu sifatnya dan mengetahui yang disifati, tahu dalilnya dan mengetahui yang didalili, disebut makrifat atau iman zat. Banyak yang mengaku makrifat dan banyak yang mengaku makrifat dan meninggalkan sholat secara syariat. Yang demikian berguru kepada siapa dan bersanad kepada siapa. Setiap nabi makrifatnya lah yang paling sempurna, dan setiap nabi membawa ajaran syariat, dan syariat nabi masing-masing berbeda. Orang yang makrifat dan meninggalkan syariat, siapa yang ia makrifati? Umat Islam menyebut Tuhan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam hal memahami zatnya banyak perbedaannya. Tuhan maha besar, maha tinggi, maha luas. Ada yang memahami zatnya Tuhan hanya setinggi Nabi Adam saja. Ada juga yang memahami alam malakut, di situ titik makrifatnya. Alam malakut, alam yang serba putih. Biasanya dalam ibadah ritual tertentu akan dapat masuk ke alam malakut di dalam keheningan yang benar-benar hening, dan di titik itu ada rasa yang nikmat dan benar-benar nikmat. Akan tetapi ini masih dapat kita bayangkan, yang berarti bukan Tuhan. Ada pula yang menyamakan Nur Muhammad dengan Tuhan. Nur Muhammad itu diciptakan, sedangkan Tuhan itu yang menciptakan. Tuhan Maha Awal yang tidak ada permulaannya. Banyak juga yang memahami ruh sama dengan Tuhan. Manusia diciptakan melalui proses benihnya dari Bapa. Bukan berarti ruh Bapa itu Tuhan. Kita berada di kandungan ibu dan ada perjanjian. Bukan berarti ruhnya ibu itu Tuhan, apalagi ruh kita lah yang telah berjanji kepada Tuhan yang Maha Suci. Mokal kalau ruh kita itu Tuhan, yang menganggap ruhnya sendiri Tuhan berarti mengingkari perjanjian itu atau tidak percaya dengan semua itu. Tuhan bersemayam di atas arsy. Tuhan dekat dan lebih dekat dari urat nadi. Kedua kalimat itu benar adanya dan menunjukkan Tuhan Maha Tinggi. Banyak saudara kita yang memahami salah satunya saja.
dan tersesat pemahamannya. Tuhan Maha Tinggi, tergantikan Maha Atas. Banyak juga yang memahami rohnya sama dengan Tuhan. Banyak yang mengaku paham dengan titik, akan tetapi mereka samakan dengan papan tulis atau buku atau kitabnya. Awal ayat itu dari titik. Titik meluas menjadi huruf yang digandeng menjadi kata atau ayat. Ayat, kata lain disebut dalil. Tidak ada satupun ayat atau dalil yang melebihi kitabnya. Dalil bukti adanya Tuhan adalah semua langit, bumi, dan semua isinya. Bukti adanya Sang Pencipta. Tuhan Maha Besar. Langit bumi bagaikan sebutir pasir di lautan bila dibandingkan dengan kebesarannya Tuhan. Tidak satu huruf yang melebihi atau menyamai kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Awal. Bukan berarti awal kejadian itu Tuhan. Tuhan Maha Awal. Tuhan Maha Awal yang tidak ada permulaannya. Awal kejadian itu ada yang menjadikan, yaitu yang Maha Awal yang tidak ada permulaan. Jauh sebelum ada yang diciptakan, Tuhan sudah ada. Di sifat wajib disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib wujud atau ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh makhluk, waktu atau masa. Makhluk diciptakan untuk makhluk. Amal ibadahnya makhluk diperuntukkan makhluknya. Hukum sebab akibat berlaku untuk semua makhluknya. Syariat dan hakikat itu tidak dapat dipisah-pisah, seperti kaki kanan dan kiri agar bisa berjalan dan seimbang. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat batal. Iman Islam itu satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisah. Islamnya sempurna, akan tetapi salah yang diimani, pasti amalnya tidak akan diterima Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tidak membutuhkan tempat duduk. Kursinya Tuhan dalam pengertian sifat wenangnya sebagai makhluk jangan pernah menduduki kursinya, yang berarti apa-apa hal yang menjadi wewenangnya Sang Kholik. Duduknya makhluk itu menghamba, bukan menuhankan diri sendiri. Diri terdiri dari jasad, pikiran, hati, jiwa, dan ruh. Yang menganggap ruh sama dengan Tuhan, yang berarti menuhankan diri sendiri. Karena ruh bagian dari diri, yang menganggap dirinya Tuhan itu Dajjal. Dajjal itu berguru dengan iblis. Dendamnya iblis sampai kita akan
meninggal pun dia akan selalu ingin menyesatkan kita. Wassalam.